Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Saya Nur Alita Hanamuf Ida dari UPT SD Negeri 122 Gresik, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia pribadi maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mengasah nalar anak dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan menumbuhkan manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung kepada orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, dan mempunyai rasa bertanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain, pertama, menuntun, yang kedua, manusia merdeka, yang ketiga, bermain, keempat, pendidikan berpihak pada anak, kelima, makhluk unik, dan yang keenam, budi pekerti. Menuntun berarti mengarahkan anak agar dapat terlepas dari segala macam pengaruh hal yang tidak baik. Dengan menuntun, Bapak Ibu guru sebagai pendidik dapat memberikan pengetahuan bagaimana dan apa saja hal-hal yang baik dan buruk agar dapat kita ikuti atau kita hindari. Tuntunan yang baik ini didasarkan dari panduan atau teori atau pengetahuan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Yang dapat kita lakukan dalam keseharian sebagai pendidik di kelas maupun di sekolah, yang pertama dapat memberikan nasihat kepada anak-anak, melakukan penyusunan kesepakatan kelas bersama, memberikan motivasi belajar baik di awal pembelajaran maupun di akhir sebelum pulang. Dan yang keempat, memberikan tanggapan dan umpan balik positif dengan kalimat-kalimat atau quote yang dapat memotivasi anak untuk belajar menjadi pribadi lebih baik lagi. Menuntun adalah kewajiban kita sebagai guru dalam hal pendidikan dengan dasar semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sejak dahulu sudah kita lakukan. Yaitu yang pertama, Engarso Sungtulodo, di depan kita memberikan contoh yang baik kepada siswa. Yang kedua, Eng Matio Mangunkarso, di tengah-tengah kita membangun kemauan siswa, memotivasi mereka agar lebih lagi dalam mengembangkan diri. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan motivasi agar mereka dapat lebih mengeksplor potensi yang mereka miliki. Menjadi manusia merdeka adalah dasar pendidikan yang kedua. Kemerdekaan setiap anak mampu mengatur dirinya sendiri agar anak berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita. Pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat anak. Hal ini dapat dilakukan di sekolah seperti dalam kegiatan bersama menyusun kesepakatan kelas. Anak-anak dapat memilih ekstrakurikuler berdasarkan bakat dan minat mereka.
Mereka sebagai anak pembelajar dapat bekerja kelompok maupun mandiri dengan penuh tanggung jawab. Dasar pendidikan selanjutnya yaitu bermain. Sebagai anak, kodrat anak adalah salah satunya suka bermain. Dengan bermain ini dapat menumbuhkan pikiran, perasaan dan kemauan dan tenaga secara bersama. Hal ini dapat dilakukan dalam permainan tradisional, kegiatan kepramukaan, kegiatan olahraga, atau juga games atau permainan ice breaking yang diberikan oleh guru di kelas maupun di luar kelas. Pendidikan berpihak pada anak. Pembelajaran berpusat pada anak membuat anak berperan aktif dalam menemukan ide, gagasan, dan pengetahuannya dengan berliterasi, bekerja sama dengan teman sebaya, atau juga dengan mengamati dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sekitar. Guru memfasilitasi dan menuntun anak dalam belajar dan membimbing mereka jika ada kesulitan. Anak sebagai makhluk yang unik, individu yang unik dengan karakternya masing-masing, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya di daerah kita. Dengan cara mengenalkan, memahami, memaknai tradisi adat istiadat atau budaya di daerah kita. Dengan begitu, anak-anak dapat menempatkan dirinya sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menjadikan hidup menjadi seimbang antara pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan tenaga. Menuntun anak dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan dan karakter bangsa kita sendiri sebagai pusatnya untuk menumbuhkan dan menguatkan kepribadian anak. Pengembangan budi pekerti ini dapat dilakukan dalam kegiatan keagamaan, pembiasaan karakter, peringatan hari besar agama, dan keteladanan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Tantangan kita sebagai guru, guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi juga harus mendidik si murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu itu yang manfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama di lingkungan masyarakat. Selain itu, juga menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada sekarang. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita dapat mengembangkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih siap dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang. Bagaimana usaha kita? Ya, yang pertama, kita dapat semangat belajar, menggali pengembangan diri sebagai guru dengan mengikuti pelatihan, workshop, atau yang lain. Yang kedua, memahami dan menganalisis kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menentukan metode strategi pembelajaran yang tepat, kreatif dan inovatif dalam menyediakan media pembelajaran. Aktif dan komunikatif dalam merespon apa yang dilakukan oleh anak dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Berpikiran positif dalam setiap perubahan, berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, dan pantang menyerah. Selalu semangat Bapak Ibu Guru Indonesia. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia.